Demo buruh sering dianggap rutinitas tahunan, padahal yang dibawa ke jalan itu janji yang belum ditepati. Saya membaca berita berjudul ribuan buruh akan demo di DPR saat May Day, tagih 6 janji pemerintah. Kalau kita lihat isi tuntutannya, ini bukan tuntutan baru. Ini daftar yang sebenarnya sudah pernah dibicarakan tentang RUU Ketenagakerjaan yang belum disahkan, outsourcing yang terus dipersoalkan, upah murah yang masih menjadi realitas, ancaman PHK yang semakin nyata, bahkan isu pajak THR dan jaminan sosial yang masih juga belum ada penyelesaian. Ditambah lagi tentang RUU PPRT, RUU perampasan aset, ratifikasi konvensi ILO, dan potongan tarif ojol. Kalau dilihat satu persatu, ini seperti banyak isu yang berbeda. Tapi kalau ditarik dalam satu garis, sebenarnya ini satu hal yang sama. Perlindungan terhadap pekerja yang belum selesai ditunaikan. Dan yang menarik, sebagian dari tuntutan itu bukan sekedar aspirasi, tapi pernah menjadi janji. Artinya ada ekspektasi yang sudah dibangun sebelumnya. Masalahnya ketika janji itu tidak segera diterjemahkan menjadi kebijakan, yang muncul bukan hanya tuntutan, tapi akumulatif dari ketidakpercayaan. Dari sudut pandang pekerja, turun ke jalan bukan pilihan pertama, dan ketika ruang dialog tidak menghasilkan kepastian, aksi menjadi cara terakhir untuk memastikan isu ini tetap terlihat. Karena tanpa tekanan, banyak hal cenderung ditunda. Jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa buruh turun ke jalan, tapi kenapa janji itu belum pernah ditunaikan, belum juga sampai ke tahapan pelaksanaan. Kalau kamu pekerja, jangan hanya jadi penonton. Pahami isu yang diperjuangkan, ikut mengawal, dan tentukan posisi. Karena pada akhirnya, kebijakan tidak berubah karena menunggu, tapi karena didorong, karena diperjuangkan. Sebagaimana kita pernah diajarkan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap suatu kaum ketika kaum itu tidak berjuang untuk mengubahnya.